hiduplah dua perempuan yang bernama Wan Empuk dan Wan Malini. Mereka memiliki sawah yang sangat luas. Sawah tersebut ditanami padi. Pada suatu malam, mereka melihat cahaya yang bernyala-nyala di atas bukit Seguntang. Mereka ketakutan lalu tidur. Keesokan harinya, mereka mendatangi bukit Seguntang. Mereka kaget karena padinya berbuahkan emas, berdaunkan perak, dan berbatangkan tembaga. Mereka menjadi kaya. Lebih kagetnya, mereka melihat 3 laki-laki muda yang bernama Wicitramsyah, Nila Pahlawan, dan Karna Pandita. Lalu Wan Empuk dan Wan Malini dikawinkan oleh Bat Sang Purba dengan Nila Pahlawan dan Karna Pandita. Mereka mempunyai anak yang bernama Baginda Awang dan Baginda Dara. Begitulah asal cerita perawangan dan perdaraan. Kisah Tejitara yang kedua. Di Bukit Seguntang hiduplah 2 perempuan yang bernama Wan Empuk dan Wan Malini. Mereka memiliki sawah yang sangat luas dan mereka tanami padi. Pada suatu malam, mereka melihat sebuah cahaya menyala-nyala di atas Bukit Seguntang. Mereka takut masuk ke dalam rumah lalu tidur. Keesokan harinya, Wan Empuk dan Wan Malini pergi ke atas Bukit Seguntang untuk melihat cahaya yang bernyala-nyala tadi malam. Mereka kaget karena melihat padinya yang berbuah emas, berdaun perak, dan berbatangkan tembaga. Lebih kagetnya lagi, Wan Empuk dan Wan Malini melihat 3 laki-laki yang bernama Karna Pandita, Wicitramsyah, dan Nila Pahlawan. Lalu Wan Empuk dan Wan Malini dikawinkan oleh Bat Sang Putra dengan Nila Pahlawan dan Karna Pandita. Mereka mempunyai anak yang dinamai Baginda Awang dan Baginda Dara. Begitulah asal cerita perawangan dan perdaraan. Terima kasih. Ada sebuah negeri di tanah Andelas namanya Terlembang. Nama rajanya Demang Lebar Daun. Di situ juga terdapat sebuah bukit namanya Bukit Seguntang. Hiduplah 2 wanita namanya Wan Empuk dan Wan Malini. Mereka mempunyai ladang yang sangat luas dan mereka tanami padi. Suatu malam mereka melihat dari rumahnya cahaya seperti api yang menyala-nyala. Mereka pun ketakutan lalu masuk ke dalam rumah dan tertidur. Pada pagi harinya mereka naik ke atas Bukit Seguntang untuk melihat cahaya seperti api yang bernyala-nyala tadi malam. Mereka terkejut ketika mereka melihat tanah Bukit Seguntang berubah menjadi warna emas. Lebih terkejutnya ketika mereka melihat padi yang mereka tanami berbuah emas, berdaun perak, dan berbatang tembaga. Lebih terkejutnya ketika mereka melihat 3 pemuda, yaitu Nila Pahlawan, Karna Pandita, dan Wicitramsyah. Wan Empuk dan Wan Malini pun menjadi sangat kaya raya sebab padi yang mereka tanami berbuah emas, berdaun perak, dan berbatang tembaga. Wan Empuk dan Wan Malini pun dinikahkan dengan Bat oleh Nila Pahlawan dan Karna Pandita. Dia memiliki anak yang diberi nama Baginda Awang dan Baginda Dara. Begitulah singkat cerita dari perawangan dan perdaraan. Karya Melayu klasik Cetara yang kedua. Alkisah. Di Bukit Seguntang terdapat 2 wanita yang bernama Wan Empuk dan Wan Malini. Mereka mempunyai ladang yang luas. Sawah tersebut ditanami banyak padi. Pada malam hari mereka ketakutan karena melihat di atas bukit ada api yang bernyala-nyala. Lalu mereka masuk rumah lalu tertidur. Keesokan harinya Wan Empuk dan Wan Malini pun penasaran lalu melihat apa yang terjadi pada tadi malam. Wan Empuk dan Wan Malini pun kaget karena melihat padinya yang berbuah emas, berdaun perak, dan berbatang tembaga. Dan lebih kagetnya mereka melihat ada 3 orang laki-laki yang bernama Wicitramsyah, Nila Pahlawan, dan Karna Pandita. Lalu Wan Empuk dan Wan Malini pun
dikawinkan oleh Bat Sang Suparba dengan Nila Pallawa dan Karna Pandita. Mereka mempunyai anak yang dinamai Baginda Awang dan Baginda Dara. Begitulah asal cerita perawangan dan perdaraan. Kisah di Citara yang kedua. Di Bukit Cigundang hiduplah dua wanita, Wan Empuk dan Wan Malini. Mereka memiliki sawah yang sangat luas, dan sawah tersebut ditanami padi. Pada suatu malam, mereka melihat cahaya yang menyala-nyala di atas Bukit Cigundang. Mereka ketakutan, lalu mereka masuk ke rumah dan berteduh. Pada pagi hari, mereka naik ke atas bukit, melihat padinya yang berubah menjadi emas, daunnya berbatang perak, dan batangnya berubah menjadi tembaga. Mereka lebih kaget melihat 3 orang tersebut memakai pakaian yang aneh, bernama Bicitramsyah, Nila Pallawa, dan Karna Pandita. Lalu mereka memanen padi tersebut, dan mereka pun mendadak menjadi kaya raya. Lalu Wan Empuk dan Wan Malini pun dikawinkan oleh Bat Nila Pallawa dan Karna Pandita. Mereka mempunyai anak yang bernama Baginda Awang dan Baginda Dara. Begitulah cerita perawangan dan perdaraan. Kisah Citara yang kedua. Di sebuah negeri di Tanda Andalas terdapat sebuah gadis yang bernama Wan Empuk dan Wan Malini. Mereka memiliki sawah yang luas, dan pada malam hari mereka melihat ke sebuah bukit. Mereka pun ketakutan karena melihat cahaya seperti naga. Mereka pun ketakutan lalu tidur. Pada pagi hari mereka bangun, lalu membasuh muka dan pergi ke bukit untuk melihat sawah. Mereka pun terkejut melihat sawahnya yang berubah, padi menjadi emas, daun menjadi perak, batang menjadi tembaga. Di situ pun mereka bertemu dengan Nila Pallawa dan Karna Pandita. Di situ mereka bersama memanen sawah itu, dan mereka pun menjadi kaya. Karena Wan Empuk dan Wan Malini dinikahkan oleh Baginda Dara, dan hidup mereka pun jadi bahagia. Terima kasih. Kisah Citara. Ada sebuah negeri di Tanda Andalas namanya Perlembang. Nama rajanya bernama Batugaun, anak cucu dari Raja Sulam. Sungainya bernama Muara Tatang. Adapun di Perlembang itu sekarang adalah Palembang. Dulu Muara Tatang itu ada sebuah sungai, namanya Melayu. Di sungai itu ada sebuah bukit namanya Bukit Cigundang. Badannya sangat luas dan tanahnya banyak padi. Suatu waktu, padi pun hampir matang. Suatu malam, Wan Empuk dan Wan Malini melihat di atas Bukit Cigundang ada cahaya bernyala-nyala seperti api. Wan Empuk dan Wan Malini pun bertanya-tanya cahaya apa itu. Lalu Wan Malini pun berkata, "Jangan kita pikirkan api yang bernyala-nyala seperti naga besar itu." Maka Wan Malini dan Wan Empuk pun terdiam dalam ketakutan, lalu keduanya tertidur. Hari sudah siang, Wan Empuk dan Wan Malini bangun dari tidurnya. Mereka membasuh muka. Wan Malini berkata, "Mari kita lihat yang bernyala-nyala tadi malam." Lalu keduanya naik ke atas Bukit Cigundang dan tanahnya menjadi emas. Suatu cerita sampai sekarang pun tanah itu masih seperti warna emas. Wan Empuk dan Wan Malini melihat 3 orang manusia laki-laki muda. Penampilannya baik, memakai pakaian kerajaan. Kendaraannya warna putih seperti perak. Dan 2 orang yang berdiri di sisinya, seorang menggunakan pedang kerajaan
pun bertanya kepada 3 orang itu, "Siapakah Tuan ini? Dan datang dari mana? Anak jin atau anak perikah Tuan ini? Karena sudah lama kami tinggal di sini, kami tidak pernah melihat seorang manusia pun datang ke sini. Pada hari ini kami melihat Tuan kemari." Salah seorang dari mereka juga menjawab, "Nama kami dan bangsa kami bukan dari bangsa jin atau peri. Kami ini bangsa manusia." Kisah Cetara yang kedua. Kata Syaiful Hidayat, ada sebuah negeri di tanah Andalas namanya Perlembang. Nama rajanya Demang Lebar Daun. Asalnya dari anak cucu Raja Sulan. Sungainya bernama Muara Tatang. Adapun negeri Perlembang itu sekarang adalah Palembang. Dulu Muara Tatang itu adalah ada sebuah sungai namanya Melayu. Di sungai itu ada sebuah bukit namanya Siguntang. Indahnya ladangnya sangat luas dan ditanami banyak padi. Suatu waktu padi pun hampir matang. Suatu malam Wan Puk dan Wan Malini melihat dari rumahnya di atas bukit Siguntang banyak cahaya seperti api. Wan Puk dan Wan Malini berkata, "Cahaya apa yang bernyala-nyala itu? Aku takut melihatnya." Kata Wan Malini, "Jangan kita pikirkan api yang bernyala-nyala seperti naga besar itu." Lalu keduanya terdiam dalam ketakutan. Lalu keduanya tertidur. Hari sudah siang. Wan Puk dan Wan Malini bangun dari tidurnya. Mereka membasuh muka dan Wan Malini berkata, "Mari kita lihat yang bernyala-nyala tadi malam." Lalu keduanya naik ke atas bukit Siguntang. Tanah bukit itu menjadi emas. Suatu cerita sampai sekarang pun tanah bukit itu masih seperti warna emas. Wan Puk dan Wan Malini melihat 3 orang manusia laki-laki muda. Penampilannya baik, memakai pakaian kerajaan. Kendaraannya lembu putih seperti perak. Dan keduanya berdiri di sisinya memegang pedang kerajaan dan satu lagi memegang lembu. Wan Puk dan Wan Malini tercengang melihat penampilan orang muda itu parah dan sikapnya terlalu baik, dan pakaiannya pun terlalu indah. Dan ia berpikir, siapa orang 3 orang itu? Karenanya padiku menjadi berubah menjadi emas. Dan Wan Malini bertanya, "Dari mana? Apakah anak jin atau anak peri kah Tuan? Karena sudah lama kami tinggal di sini, kami tidak pernah melihat seorang pun manusia datang ke sini. Baru hari ini kami Tuan kemari." Salah seorang dari mereka menjawab, "Nama kami dan bangsa kami bukan dari bangsa jin atau bangsa peri. Kami ini bangsa manusia, anak cucu dari Raja Nusi." Cetara yang kedua. Di sebuah negara di tanah Andalas namanya Perlembang. Nama rajanya Demang Lebar Daun. Asalnya dari anak cucu Raja Sulaiman. Sungainya bernama Muara Tatang. Adapun negeri Perlembang itu sekarang adalah Palembang. Dulu Muara Tatang ada sebuah sungai namanya Melayu. Di sungai itu ada sebuah bukit namanya Melayu. Nah, itu ada sebuah bukit namanya Siguntang. Ladangnya yang sangat luas, ditanami banyak padi. Suatu waktu pun padi pun hampir matang. Berbuah emas, berlum perak, berrantai panjang. Suatu malam Wan Puk dan Wan Malini melihat bukit Siguntang bercahaya seperti api. Wan Puk dan Wan Malini merasa ketakutan, lalu keduanya tidur. Hari sudah siang. Wan Puk dan Wan Malini bangun dari tidur, membasuh muka. Wan Puk